Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi Allah nikmat berupa sehat jasmani dan rohani. Semoga dapat kita gunakan untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Yakin akhirnya kita kembali ke hadirat Allah dengan harapan menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu menyadari bahwa dalam kehidupan ini yang namanya manusia biasa, mulai sejak lahir sampai hari ini, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah punya dosa, kecuali hamba-hamba Allah yang pilihan, yaitu Rasulullah SAW, para nabi dan para aulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu harapan kita menjadi orang-orang yang memiliki predikat husnul khotimah. Tentunya kita harus berusaha sebagai pendosa yang setiap hari kita lakukan perbuatan maksiat, sengaja atau tidak kita sengaja, semuanya itu harus kita tobati dengan memperbanyak baca istighfar. Dan itu tidak cukup, memohon ampun kepada Allah untuk agar supaya kita diampuni dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak baca istighfar. Itu tidak cukup. Karena apa? Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi kalau melakukan dosa, setiap mereka berdosa kepada Allah, melakukan kemaksiatan, langsung menghadap Rasulullah SAW dengan mengucapkan, ya Rasulullah, aku telah melaksanakan dosa, aku beristighfar, aku bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, "Shadaqta," benar,
setiap hamba Allah yang melakukan dosa hendaklah beristighfar, mohon ampunan kepada Allah dan taubat dengan taubat yang nasuha. Kalau kamu sudah mengucapkan itu, memperbanyak istighfar dan melakukan taubat dan tidak melakukan dosa lagi, aku pun mendoakanmu. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Dan itu dilakukan para sahabat ketika dia melakukan dosa, langsung mohon kepada Rasulullah untuk mendoakan supaya Allah mengampuni. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita bagaimana? Mampukah kita memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat? Mudahkah itu kita lakukan? Sungguh bukan hal yang gampang, yang mudah, tetapi sangat amat sulit. Karena setiap dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah, tentu harus wasilah. Hampir 14 abad yang lalu para sahabat semacam itu yang melakukan dosa, memohon ampun kepada Allah, kemudian minta Rasulullah dimohon untuk memohonkan ampun kepada Allah. Kalau kita saat ini bagaimana? Hadirin jamaah yang selalu dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liqa'a bi'idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Yang terjemahan bebasnya, Allah berfirman, wa ma arsalna bir rasul, aku tidak akan mengutus seorang rasul illa liqa'a bi'idznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, sesungguhnya jikalau kalian semuanya manusia ini melakukan zalim anfusahum terhadap dirinya sendiri, artinya apa? Melanggar aturan-aturan Allah, tidak melaksanakan perintahnya, bahkan melakukan larangan-larangan Allah, itu termasuk menzalimi dirinya sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh manusia? Ja'uka, datang kepada Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, maka Nabi pun, Rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk umat-umatnya. Apa yang terjadi? Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada umat-umatnya, umat Rasulullah yang dimohonkan ampun oleh Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu dulu semacamnya. Sekarang kita jauh ditinggalkan Rasulullah sudah hampir 14 abad yang lalu. 1300 berapa tahun, berapa puluh tahun, jadi hampir 1380 800 tahun lebih, artinya hampir 14 tahun. Maka ketika mohon ampun kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang perlu kita laksanakan. Imam Ibnu Abbas mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah bermohonlah ampun kepada Allah dengan cara apa? Menghadirkan sunnahnya, menghadirkan ajarannya, menghadirkan akhlak Rasulullah
Semuanya itu adalah agar kita diampuni oleh Allah. Menghadirkan sunnahnya adalah kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Hadirkan ajarannya, artinya kita hadirkan ajaran Allah. Kita hadirkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, agar dimudahkan untuk pelajari ilmu agama. Kemudian hadirkan akhlaknya. Akhlak Rasulullah harus tepat, harus kita teladani sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya, hadirkan nur Muhammad, cahaya Muhammad Rasulullah di rumah-rumah kalian semua. Menghadirkan nur Rasulullah ini yang sulit, tapi sesuatu itu harus ada, harus bisa dilakukan. Apa yang kita lakukan? Menghadirkan nur Muhammad adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Baca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Hiasi rumahmu dengan baca Al-Quran, sholat dan baca sholawat. Kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah jauh, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Besok di hari kiamat orang yang paling dekat dengan aku adalah mereka yang selalu banyak membaca sholawatnya kepadaku. Itulah misi yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sesuai dengan ayat Allah di dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah selawat dan doalah membaca keselamatan untuk nabinya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak baca selawat, inilah yang dapat mengantarkan permohonan maaf kita, permohonan ampunan kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menghadirkan cahaya Rasulullah agar memberikan syafaat, menolong kita untuk memohonkan dosa-dosa kita supaya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita upayakan apa dengan memperbanyak baca selawat, paling tidak dalam sehari semalam tidak kurang dari 1000 kali atau minimal 100 kali. Setelah sholat isya baca 400 kali, hanya cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping bisa mengantarkan kita untuk menuju Allah. Saat sholawat itu dibaca setelah sholat isya, maka Allah akan memberikan rezeki yang luas, rezeki yang banyak dan berkah. Semoga Allah tetap memberikan hidayah, maunah kepada kita sekalian menjadi manusia-manusia yang gemar baca selawat, gemar beribadah, menjadi manusia yang insan kamil, mencapai predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan